Publik berharap dibuat kaget dengan informasi yang disampaikan oleh Ahok soal dugaan korupsi di Pertamina. Namun justru Ahok yang mengaku dibuat kaget dengan banyaknya data yang dimiliki Kejaksaan Agung soal perkara pengadaan minyak mentah itu. Kami akan membahasnya bersama dengan politisi PD Perjuangan Guntur Romli, pengamat energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, dan pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan. Kang Asep, Pak Fahmi, dan Mas Guntur, selamat malam semuanya. Malam, assalamualaikum. Oh, Pak Asep. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Saya ke Mas Guntur dulu. Mas Guntur, setelah kita mendengarkan pernyataan dari Ahok yang mengatakan ternyata informasi yang ia sampaikan kepada Kejagung itu tidak sebanding begitu, tidak sebanding dengan informasi yang dimiliki Kejagung. Banyak yang tidak sedikit yang kecewa karena ekspektasi publik terhadap informasi yang dimiliki Ahok itu cukup tinggi. Mas Guntur, tanggapan Anda bagaimana? Ya, begini, kalau kita menyimak apa yang disampaikan Pak Ahok, ini kan beliau sudah memberikan keterangan resmi kepada penyidik ya di Kejaksaan Agung. Saya kira ini memiliki konsekuensi yang berbeda antara apa yang biasa disampaikan sebagai informasi yang bisa ke publik ya. Kalau udah ke penyidik, saya kira kalau kita mengerti pernah diperiksa oleh penyidik baik polisi atau kejaksaan, setelah itu kita memang mesti berhati-hati berbicara karena ranahnya itu sudah ke penyidikan. Dan kalau saya melihat ya apa yang disampaikan Pak Ahok juga terkait kejaksaan memiliki data lebih banyak, kalau saya boleh menduga, saya kira itu pada level yang teknis, pada level operasional ya. Kalau kita menyimak yang disampaikan Pak Ahok juga bahwa kan beliau adalah komisaris utama di perusahaan holding. Nah sebenarnya ya kalau mau mengetahui yang detail operasional dan teknis, mestinya itu kan yang dipanggil duluan itu kan komisaris utama di Patra Niaga, di subholdingnya itu. Nah sekarang kita kok memang mengherankan tiba-tiba langsung meloncat kepada Pak Ahok ya. Padahal juga direksi Pertaminanya juga belum pernah diperiksa ya, yang direktur utama Pertamina pada saat itu juga belum ada informasi mau diperiksa, tiba-tiba langsung meloncat ke Pak Ahok. Tapi kan kalau tadi disampaikan oleh Bapak Humas ya dari Kejagung itu kan ini katanya bagian dari strategi penyidikan. Ya siapa tahu mungkin yang diincar itu akan diperiksa belakangan ya, kita nggak tahu ya karena kita kalau melihat strategi penyidikan yang saya tahu rata-rata emang seperti itu. Tapi menurut saya Mas ya, ketika sepertinya isu soal korupsi di Patra Niaga ini itu akan benar-benar difokuskan kepada Patra Niaga, jadi tidak akan melebar misalnya ke Pertamina ya, yang sejauh yang Pak Ahok ketahui ya, karena dia adalah di perusahaan holdingnya. Maka menurut saya ya tinggal melihat perkembangan. Saya juga agak curiga ya ketika Pak Ahok misalnya berhati-hati bicara soal masalah oplosan, karena ini kan juga ada dampak yang luar biasa di publik ya, meskipun itu kejadian yang sudah lewat, tapi sekarang kan publik kan mengalami penurunan kepercayaan terhadap Pertamina di SPBU Pertamina ya. Jadi mungkin saya lihat penanganan perkara ini ketika tiba-tiba ngeloncat ke Pak Ahok ya kan, saya nggak tahu apa yang mau dicari oleh Kejaksaan Agung. Apakah hanya fokus misalnya pada yang menjadi tersangka saat ini yang sudah jumlahnya berapa, 11 kalau nggak salah ya, ada tambahan itu, atau memang mau membongkar persoalan mafia migas yang selama ini juga sudah sering kita dengar gitu lah. Atau ya lagi-lagi jangan-jangan ini hanya dengan yang disebut dengan pergantian pemain gitu lah. Jadi pemain lama ini mau disingkirin, sedang bersiap-siap pergantian pemain baru yang akan masuk. Kalau penegakan hukumnya itu hanya katakanlah mengincar orang-orang yang pemain lama ya, kemudian tidak diteruskan dengan perbaikan tata kelola migas, karena kita lihat dari sisi politiknya pun panja yang diusulkan oleh PDI Perjuangan kan ditolak di komisi berapa itu. Mas Guntur, jadi menurut Anda ada indikasi bahwa sebetulnya ini mengincar Pak Ahok begitu sebetulnya Pertamina Niaga ini? Ya kalau saya melihat kalau mengincar Pak Ahok menurut saya terlalu jauh ya. Ya karena yang bertanggung jawab langsung kan harusnya kan komisaris utama Patra Niaga sebagai pengawas.
Tapi saya kira ini hanya untuk membentuk suatu opini bahwa kejaksaan misalnya bisa dianggap serius menangani kasus ini dengan memanggil Pak Ahok yang sebagai yang bersuara keras ketika isu ini muncul, dan beliau juga diseret-seret ya Kak, beliau juga merespon ya secara reaktif ya pada waktu itu. Tapi ya kalau lihat dari urutan perkara, mana yang harus dipanggil duluan, mana yang harus dimintai keterangan, ini menurut saya tetap suatu keanehan gitu loh. Suatu keanehan menurut saya, tiba-tiba ke Pak Ahok gitu loh. Itu yang kalau saya membacanya begitu, Mas. Saya ke Pak Fahmi dulu ya. Pak Fahmi, kita berharap sebetulnya bahwa Pak Ahok ini bisa membongkar begitu ya dengan data-data yang baru, setelah kemudian Pak Ahok kan berapi-api ketika menyampaikan ada yang tidak beres di tubuh Pertamina. Nah, Anda sendiri bagaimana tanggapan Anda? Ekspektasi Anda terhadap pernyataan Ahok ke depan Kejagung itu sebanding tidak ketika kemudian Pak Ahok mengatakan ternyata informasi yang dimiliki itu hanya sekaki gitu, tidak sekepala seperti yang dimiliki oleh Kejagung. Kurang lebih seperti itu, Pak Fahmi, bagaimana? Ya, seawal saya nggak begitu kaget itu ya kalau Ahok terkaget-kaget gitu ya. Karena posisi Ahok itu kan sebagai komisaris holding, sementara tindak pidana korupsinya itu kan ada di anak perusahaan, apakah itu di Patra Niaga, Kilang, dan juga Shipping gitu ya. Itu semua subholding yang melakukan operasi tadi. Nah, Ahok saya kira terbatas juga, nggak bisa masuk sampai ke subholding tadi gitu ya. Barangkali yang lebih tepat kalau komisarisnya itu ya komisaris Patra Niaga. Nah, tetapi ada hal yang penting gitu ya. Tadi disampaikan oleh Ahok bahwa kejaksaan itu memiliki informasi yang lebih lengkap daripada Ahok tadi. Nah, saya kira itu sangat relevan gitu ya. Karena misalnya itu ya, pengoplosan itu kejaksaan sangat kekeh gitu ya, bahwa dia menemukan adanya pengoplosan tadi, meskipun itu dibantah oleh Pertamina gitu ya. Dan kejaksaan saya kira juga akhirnya tetap mempertahankan bahwa dia menemukan pengoplosan dan korupsi-korupsi di Shipping dan juga di tempat lain gitu ya. Ini saya kira sebagai saya meyakini bahwa kejaksaan itu sebenarnya sudah memiliki informasi sudah sangat lengkap. Nah, masalahnya apakah informasi yang dimiliki tadi itu akan dilanjutkan gitu ya. Jangan sampai kemudian justru dihentikan gitu ya. Karena pengalaman pada saat penanganan Petra, waktu itu saya sebagai salah satu anggota tim anti mafia migas gitu ya, ketuanya Faisal Basri. Jadi kita menemukan indikasi persis modusnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kita laporkan juga ke KPK. Kemudian ada hasil audit forensik gitu ya dari perusahaan di Australia. Nah, kemudian pada saat itu menterinya Sudirman Said akan membawa hasil forensik tadi ke KPK, tetapi menurut Sudirman Said itu, dan ini valid gitu ya, bahwa Jokowi mencegahnya. Nah, sejak dicegah itu berhentilah semua kasus di Petra dan tidak ada satupun yang ditersangkakan. Nah, saya berharap saat ini ujian bagi Pak Prabowo itu ya. Jadi Pak Prabowo kalau bisa sangat mensupport, jangan menghentikan, dan lanjutkan siapapun yang terlibat ya harus harus diganjar secara hukum tadi. Sebab kalau ini dibiarkan maka kecurigaan Guntur tadi bahwa ini ganti permain itu bisa masuk akal juga gitu ya. Apalagi sekarang misalnya yang menjadi Dirut dan Komut itu kan dari Gerindra gitu ya. Maka jangan salahkan juga publik mengatakan seperti itu. Tapi kalau Prabowo tidak cawe-cawe kemudian justru mendukung menindak siapapun gitu ya yang terlibat dalam jaringan terorganisir tadi, saya kira ini akan membantah bahwa ini hanya pergantian pemain itu. Hanya pergantian pemain. Sebelum kita ke situ, saya bahas dulu ke Kang Asep ya. Kang Asep, pertanyaan kenapa kemudian kok Pak Ahok yang dipanggil duluan, bukan jajaran direksi dari Pertamina atau bahkan mungkin komisaris dari Pertamina Niaga? Menurut Anda kenapa? Ya, kita tidak bahas kasusnya ya, saya bahas formanya. Jadi ada Undang-Undang PT, Undang-Undang 40 tahun 2007. Di situ diatur semua PT tunduk kepada Undang-Undang PT 40 2007. Di pasal 108 ayat 1 disebutkan ya bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan maupun perseroan dan usaha perseroan. Nah, 108 ini menunjuk 155 Undang-Undang PT
ya, ada tanggung jawab direksi dan atau dewan komisaris. Kalau ternyata ya ada kelalaian kesalahan dari usaha dan anak usahanya, maka akan terkena ketentuan hukum pidana. Ya, kemungkinan diantaranya di KUHP pasal berapa? 392. Nah, sekarang ada anak usaha. Yang sekarang di KUHP yang baru ada pasal 48. Ya, jadi korporasi yang melakukan langkah yang dilakukan tapi tidak ada pengawasan dari komisaris, maka direktur dewan komisaris bertanggung jawab. Apabila misalkan salah satunya anak usaha tadi melakukan kelalaian, ada korupsi, kena pasal 12 tindak pidana korupsi, maka akan terkena semuanya. Ada tanggung jawab dewan komisaris, ada tanggung jawab direksi. Itu di undang-undang PT, jadi 108, Yuntos 155, maupun di KUHP 392 atau sekarang pasal 48 atau 508. Jadi dewan komisaris harus tanggung jawab akibat kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan usahanya. Jadi wajar kalau kejaksaan minta keterangan sejauh mana dewan komisaris tadi dalam rangka pengawasannya ya melakukan pencegahan, bahasanya pencegahan. Kalau tidak pencegahan tidak terjadi, bahkan kalau faktanya ya sudah tahu bahwa itu ada kejadian, sekarang ada lagi banyak, wah itu patah lagi kejadiannya. Ya. Apakah ini kemudian artinya Kejagung ingin mencari tahu apakah memang Ahok terlibat atau tidak dengan kasus ini? Kita akan bahas itu saja ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.